FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba. FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar, Anda dalam Dialog Sumba pagi ini bersama saya Cantika Anjali. Pendengar, pemilihan merupakan salah satu jantung demokrasi kita. Setiap suara yang terhitung memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan bangsa. Namun, proses pemilihan yang demokratis hanya dapat terwujud jika kita semua ikut serta dalam mengawasinya. Dalam hal ini akan diawasi oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Dan hari ini kita akan berdialog tentang sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Dan sudah hadir di sini Bapak Pendeta Papi B. Jurumana STH. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat. Oke, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, dan hadir juga di sini Ibu Yusti Rambukaraji STH. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat selalu Ibu. Sangat sehat. Oke, terima kasih Bapak Papi dan Ibu Yusti untuk waktunya. Dan hari ini pendengar, kita akan membahas tentang sosialisasi pemilihan pengawasan serentak tahun 2024, dan akan diawali oleh dengan sosialisasi dari Bapak Pendeta Papi B. Jurumana STH. Silakan Bapak. Baik, terima kasih RRI Sumba, terima kasih Ibu Cantika. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang diberikan bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dalam ruang ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Sumba Barat, terutama seluruh masyarakat Sumba Barat yang sudah memiliki hak pilih pada pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Sumba Barat dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, ruang ini kami manfaatkan terutama ketika saat ini kita sudah sementara memasuki tahapan pemilihan serentak untuk kepala daerah di tahun ini. Tahapan yang sementara berlangsung saat ini dari KPU adalah salah satunya penyusunan daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih ini menjadi sangat penting karena dia adalah salah satu elemen terpenting yang akan sangat berguna untuk seluruh masyarakat memastikan dirinya bisa memilih atau tidak pada pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan tahun 2024 ini. Karena itu bagi kami Bawaslu yang paling utama adalah sesuai kewenangan kami mengawasi seluruh tahapan itu. Dan tahapan penyusunan daftar pemilih bagi kami Bawaslu menjadi satu tahapan yang krusial. Kenapa saya bilang krusial? Karena dari tahapan awal ini kami Bawaslu memastikan bahwa seluruh warga yang memiliki hak pilih sesuai peraturan perundang-undangan itu harus wajib untuk terdaftar sebagai pemilih. Karena itu sesuai regulasi kami mengawasi secara langsung, mengawasi secara melekat apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman kita atau sahabat kami dari KPU. Dalam hal ini KPU sudah mempercayakan sepenuhnya dengan membentuk Pantarli untuk melakukan pencocokan dan penelitian di setiap rumah warga di kabupaten ini. Dan kami Bawaslu untuk memastikan itu berjalan dengan baik, kami juga sudah membentuk Panwas Kelurahan Desa dengan fungsi utama mereka melakukan pengawasan seluruh tahapan yang berlangsung di desa dan di kelurahan itu. Dan dalam masa cuklit atau pencuklitan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli itu diawasi secara baik oleh Bawaslu dalam ini. Karena itu lewat forum ini kami memastikan bahwa seluruh warga harus, dan kalau belum tercatat maka masih ada ruang bagi kami Bawaslu. Karena itu saat ini kami Bawaslu sementara melakukan lagi patroli kawal hak pilih, mengunjungi lagi, menyisir lagi rumah-rumah mulai
dari kami Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa untuk memastikan rumah-rumah itu sudah didata oleh Pantarli. Dan teman-teman juga dari KPU kami memastikan supaya juga mengikuti ini. Oke, baik. Berarti memang penyusunan daftar pemilih itu menjadi hal yang sangat penting ketika akan diadakan pemilihan serentak. Nah, dalam penyusunan daftar pemilih mungkin, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kerawanan dalam pembentukan daftar pemilih itu sendiri? Mungkin Ibu Justin bisa menjawab? Baik, selamat pagi untuk pendengar RRI sekalian. Ya. Selamat pagi Ibu Cantika yang pagi ini sangat cantik. Baik, terkait dengan daftar pemilih, sebagaimana amanat undang-undang, salah satu tugas pokok Bawaslu adalah menjaga hak pilih. Ya. Oleh karena itu, dalam tahapan daftar pemilih ini ada beberapa kerawanan memang dalam penyusunan daftar pemilih. Itu kerawanan bukan hanya dari bagaimana tata cara atau prosedur pencoklitan, tetapi mulai dari pembentukan Pantarli, kerawanan lokasi-lokasi khusus, belum lagi kurang tersosialisasinya mekanisme pencoklitan atau penempelan daftar pemilih hasil coklit. Oleh karena itu khusus untuk pemutakhiran data pemilih ini, basis data itu juga susah untuk diakses oleh Bawaslu. Baik itu untuk tingkatan pemerintah misalnya, Bawaslu tidak punya akses untuk memperoleh DP4. Atau bahkan ke teman-teman KPU, Bawaslu juga tidak punya akses untuk diberikan data-data pemilih itu. Bawaslu baru dapat mengakses itu ketika nanti penetapan data pemilih hasil pencoklitan. Lalu terkait dengan jadwal, seringkali juga penyusunan daftar pemilih terkadang tidak sesuai jadwal. Misalnya tanggal 10 harusnya bisa tanggal 12, 13 sesuai dengan apa yang menjadi waktu dari teman-teman penyelenggara. Dan pengalaman beberapa waktu ini penyusunan TPS itu tidak terlalu melibatkan teman-teman ad hoc, misalnya teman-teman PPS, teman PPK, sehingga ada beberapa tempat itu yang penempatan TPS-nya justru tidak diketahui oleh rekan-rekan penyelenggara yang lain. Mungkin untuk secara keseluruhan terkait dengan kerawanan dalam persiapan pencoklitan atau pemutakhiran data pemilih, mungkin garis besarnya seperti itu. Oke, berarti memang semua faktor itu sebenarnya harus bekerja sama di dalam itu ya Ibu Justin. Ya. Baik, tadi kan Ibu mengatakan ada potensi juga kerawanan pembentukan Pantarli. Nah, kepada Pak Pendeta Papi ini, apa saja potensi kendala dalam proses pembentukan Pantarli itu sendiri? Baik, terima kasih Mama Cantika. Memang untuk melakukan pencoklitan dan penelitian, KPU membentuk Pantarli. Nah, Pantarli ini adalah petugas utama yang membantu KPU untuk melakukan penyusunan data pemilih yang didahului lewat pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah oleh Pantarli. Nah, memang yang paling rawan dalam pembentukan Pantarli adalah yang pertama memang sisi persiapan KPU sendiri. Dari segi jadwal tahapan pembentukan Pantarli itu bagi kami Bawaslu sangat singkat ya. Dan menyebabkan itu tentu proses rekrutmen tentu juga tidak berjalan dengan baik. Artinya bisa sangat terburu-buru. Karena itu ke depan dari waktu ini mungkin harus dilihat lagi untuk lebih lama sehingga rekrutmennya berproses dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pada akhirnya mendapatkan SDM Pantarli yang baik. Yang berikut
dari segi persyaratan kan di undang-undang itu pertama dia wajib pilih tentu berusia 17 tahun. Dia sudah terdaftar. Yang berikut dia berdomisili ya. Berdomisili itu di wilayah kerjanya. Nah, ini yang memang cukup sulit kadang. Artinya berdomisili di desa kelurahan itu sangat mungkin Pantarli ini petugas pencocokan ini dia dari desa lain, didorong dari desa lain yang menyebabkan dia tidak mengenal secara baik warga yang ada di desa atau kelurahan itu. Atau dia bisa saja orang baru, dia baru pulang kuliah, selama ini dia merantau, langsung diangkat dia jadi Pantarli. Dia menjadi ya dalam tanda kutip orang baru di situ disuruh untuk melakukan ya. Dia tidak memastikan karena di setiap desa kelurahan tidak semuanya warga yang domisili di situ adalah warga yang sesuai alamat domisili KTP-nya atau kartu keluarganya. Dia hanya tinggal tetap tapi mungkin di desa lain bahkan di kecamatan atau kelurahan lain. Itu dari segi persyaratan ya. Yang berikut juga pendidikan. Ini sangat penting. Memang syarat yang diminta KPU sesuai regulasi adalah tamatan SMA atau sederajat. Nah, ini juga tentu semua orang bisa tamat, tapi kemampuan sumber daya manusia yang menurut kami tentu harus teruji. Karena itu harus dilakukan proses seleksi. Dia memahami tugas-tugas itu. Kalau hanya persyaratan ini semua orang bisa. Tetapi bagaimana dari persyaratan itu dia mempunyai kemampuan, kapasitas untuk menjadi Pantarli. Dia memahami regulasi-regulasi yang mengatur untuk itu. Karena itu ketika Pantarli dibentuk mestinya KPU teman-teman di sana harus berulang-ulang untuk melakukan bimbingan teknis. Kalau memang SDM yang dipasang seperti tamatan SMA lalu dia belum punya pengalaman, mestinya jalan keluar yang paling baik adalah dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis yang terus-menerus. Nah, yang kami pantau bahwa bimbingan teknis ini hanya dilakukan di tataran bawah oleh PPS saja. Harapan kami mestinya dari tataran atas mulai dari KPU Kabupaten melakukan bimbingan secara menyeluruh. Nah, KPU yang saya tahu ya maaf ya pemirsa kalau salah atau teman-teman KPU yang sebentar-bentar maaf. Itu nanti KPU membimtek PPK-nya, PPK-nya membimtek PPS-nya, PPS-nya membimtek Pantarli ataupun nanti KPPS. Nah, kalau kami Bawaslu tidak begitu. Kami Bawaslu sudah jelas di BIMTEK sesuai tataran di tingkat kabupaten bahkan menghadirkan narasumber-narasumber yang handal untuk membekali ad hoc kami. Itu yang dilakukan. Berarti memang Pantarli itu menjadi sangat penting ketika melakukan pencoklitan seperti itu ya, apalagi memahami tugas-tugasnya seperti apa. Nah, berbicara tentang pencocokan dan penelitian data oleh Pantarli, apa saja modus yang dapat terjadi nih dalam pencocokan dan penelitian data pemilih yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang ada? Silakan Ibu Yustin. Ya, terkait dengan proses pencocokan dan penelitian data pemilih, tentunya ada dua hal penting yang harus dipahami. Yang pertama terkait dengan kerawanan prosedur terkait proses pencocokan dan penelitian data pemilih ini. Seringkali ditemui tidak dilakukan prosedur secara baik sesuai dengan juknis dari PKPU itu sendiri. Misalnya Pantarli tidak datang dan menemui langsung pemilih. Karena salah satu prinsip pencoklitan adalah ditemui langsung, pencocokan, dan kemudian penempelan stiker. Seringkali Pantarli ini tidak datang langsung nih, apalagi kalau misalnya dia sudah punya data-data misalnya. Terus yang berikut, Pantarli seringkali melakukan pencoklitan menggunakan media teknologi informasi, namun tidak terlebih dahulu mengkonfirmasi itu kepada pemilih, atau tidak terlebih dahulu mendatangi langsung. Jika tidak ada baru dilakukan video conference misalnya. Terus yang berikut ada tren saat ini yang namanya joki nih. Nah, misalnya Pantarli karena keterbatasan waktu atau karena memang tidak ingin, kita tidak berpikir jauh, tetapi seringkali ada juga Pantarli yang memberikan tugasnya kepada orang lain yang disebut joki nih. Jadi meminta orang lain untuk melakukan tugas pencoklitan.
Lalu karena banyak juga Pantarli yang tidak melakukan pencoklitan sesuai dengan waktunya, yang berdampak pada sampai di akhir kami sementara meneliti sekarang terkait dengan ditemukannya masih ada pemilih yang belum dicoklit. Semoga itu tidak, tetapi ada indikasi ke sana. Terus yang berikut, Pantarli tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan tidak seringkali mungkin karena memang dari tempat lain langsung menjalankan tugas atau seperti apa alasannya, dalam juknis itu diwajibkan Pantarli menggunakan perlengkapan, namun seringkali tidak, sehingga menyebabkan multitafsir bagi masyarakat. Loh, ini siapa nih petugas nih yang sudah minta KK dan lain sebagainya. Hal yang kedua, itu juga dalam proses pencocokan dan penelitian data ada kerawanan dalam akurasi data pemilih. Misalnya masih terdapat pemilih yang susah didatangi. Nah, apalagi saat ini kalau misalnya ada yang ke kebun, ke sawah, itu bisa sampai malam atau mungkin yang bekerja. Pemilih yang masih memiliki masalah dengan administrasi kependudukan. Seringkali seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, itu ada yang nomor NIK-nya berbeda, ada yang tidak punya KK, ada yang tidak dapat menunjukkan administrasi kependudukannya, yang membuat kesulitan bagi teman-teman Pantarli. Terus saat ini juga sangat terkait dengan akurasi data bagi pemilih yang ada di wilayah perbatasan. Nah, kemarin juga teman-teman di Lamboya Barat itu sempat menemukan adanya stiker dari wilayah tetangga yang disampaikan. Apalagi juga di wilayah-wilayah perbatasan, misalnya Tanah Riwu yang berbatasan dengan SBD, atau di Loli yang berbatasan dengan Sumba Tengah. Saat ini juga sementara digencarkan untuk rekan-rekan pemilih yang sudah berumur 17 tahun, namun itu belum punya KTPL, sehingga sangat disarankan memang untuk adik-adik yang sudah berusia 17 tahun untuk segera melakukan melakukan pembuatan perekapan KTPL. Masalah lain yang sering kali ini menjadi persoalan klasik sebetulnya dalam ranah pencocokan dan penelitian data, yaitu terkait dengan pemilih yang meninggal dunia tetapi tidak bisa diapa-apakan oleh Pantarli dalam proses akurasi data itu karena tidak bisa didukung dengan akta kematian atau administrasi kematian baik yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, sehingga nama-nama pemilih yang sudah almarhum almarhumah itu masih terdata dalam daftar pemilih yang hasil pencoklitan itu. Dan juga masih banyak saat ini pemilih-pemilih yang belum memiliki KTP, yang memang harus teman-teman KPU wajib untuk lebih mensosialisasikan ini, dan pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan untuk bisa lebih mempermudah akses untuk pembuatan atau masyarakat dapat mengakses lebih mudah pembuatan KTP-nya. Mungkin itu. Oke, berarti memang dari batas wilayah, dari KTP-nya, memang semua dinas-dinas ini harus bekerja sama agar tanggung jawab bersama. Iya, tanggung jawab bersama agar daftar pemilih itu memang akuntabel seperti itu. Nah, dalam memastikan proses penyusunan daftar pemilih tetap itu berjalan dengan akuntabel dan transparan, menurut Bapak Papi dan Ibu Yustin itu seperti apa? Silakan. Baik, yang pertama memang kita harus banyak melibatkan masyarakat, dan tadi yang terakhir itu stakeholder ya. Dalam penyusunan yang pertama kita harus melibatkan kepala desa, lurah,
karena kepala desa dan lurah ini yang sungguh memahami data-data warga di mana mereka berada. Karena saya pastikan desa dan kelurahan itu selalu mengupdate data-data kependudukan mereka. Yang berikut tentu untuk mendapatkan data kependudukan yang baik juga kita harus selalu melibatkan masyarakat lewat sosialisasi supaya benar-benar mereka juga menyadari seperti tadi. Anak-anak yang sudah berusia 17 tahun itu wajib memiliki KTPL. Karena itu kita memang selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meningkatkan lagi perekaman EKTP bagi warga masyarakat, terutama pemilih pemula dalam hal ini yang berusia 17 tahun yang saat ini masih duduk di bangku SLTA untuk dilakukan perekaman. Yang berikut perlu ada juga pemutakhiran data. Ada periode-periode tertentu untuk melakukan pemutakhiran data sehingga betul-betul data yang betul-betul masih ada di desa itu bisa terakomodir dengan baik. Atau maksud saya begini, makanya ada pemutakhiran data supaya mengenali warga mana yang sudah meninggal, mana yang tidak ada di tempat itu lagi yang berpindah, atau mana warga yang baru datang lagi. Nah, ini baru bisa kita mendapatkan tadi data-data yang disampaikan oleh Nona. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Yustin? Baik, saya pikir hal yang paling penting seperti yang disampaikan tadi ada beberapa tahapan, tahapan proses sampai pada penetapan daftar pemilih tetap. Baik itu mulai dari penetapan daftar pemilih hasil pencoblosan, DPS, dan juga penetapan DPT. Nah, untuk tahapan-tahapan ini masyarakat wajib aktif. Selama ini kan pasif aja nih. Ini baru terasa nih pada saat pemilihan nanti. Nah, saat ini memang semua pihak seperti yang disampaikan tadi, semua pihak baik pemerintah, masyarakat, penyelenggara, tokoh-tokoh itu wajib terlibat secara aktif, secara bersama dalam melihat nih sudah seberapa akuratnya data pemilih yang disampaikan atau nanti akan diumumkan oleh penyelenggara. Misalnya mungkin gereja bisa mengumumkan itu dalam mimbar-mimbarnya atau di masjid, di pura dan lain sebagainya. Sehingga memang kebersamaan dalam memastikan semua pihak yang diizinkan oleh undang-undang untuk memilih itu bisa dapat menggunakan hak pilihnya. Oke, berbicara tentang daftar pemilih nih kan pasti ada banyak jenis daftar pemilih. Misalnya kalau daftar pemilih tetap memang kita sebagai warga di Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana dengan warga-warga yang mungkin datang ke sini untuk bekerja, untuk izin bekerja? Itu kerawanannya seperti apa? Misalnya kerawanan daftar pemilih tambahan. Nah, itu apa saja persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam kategori sebagai daftar pemilih tambahan? Silakan. Baik, untuk pemilih tambahan. Ya. Ini juga salah satu ada kerawanan-kerawanan yang misalnya tidak tersosialisasinya secara optimal terkait dengan prosedur untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan. Terus adanya perbedaan layanan baik di tingkat PPS, PPK maupun di tingkat KPU. Pemilih juga mengalami kesulitan nih untuk layanan pindah. Misalnya prosedur bagaimana nih cara mencabut berkas atau cara melaporkan bahwa saya harus melakukan tugas dan lain sebagainya. Sehingga syarat memang untuk menjadi pemilih tambahan itu melaporkan ke teman-teman PPS, PPK atau ke KPU terkait dengan keberadaannya dalam tugas ataupun untuk perpindahan domisili, apalagi untuk teman-teman yang secara administrasi
itu belum memiliki wilayah administrasi sesuai dengan kependudukannya. Oke. Berarti memang harus KTP-nya Sumba Barat apa boleh dari daerah lain, Ibu? Baik, untuk Pilkada. Pilkada 2024 ini ada dua jenis pemilihan kan, pemilihan kepala daerah untuk tingkat provinsi dan pemilihan kepala daerah untuk tingkat kabupaten. Untuk tingkat kabupaten Sumba Barat wajib hukumnya orang Sumba Barat berKTP Sumba Barat untuk memilih bupati. Sedangkan untuk penduduk di luar Sumba Barat yang mungkin akan mengikuti hanya bisa memilih gubernur. Nah, seperti itu. Oke, baik. Itu tadi untuk DPTB ya. Kalau kerawanan untuk daftar pemilih khusus itu sendiri kan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus. Tadi sudah dijelaskan. Kalau kerawanan untuk menyusun daftar pemilih khusus mungkin ada prosedur yang harus dipenuhi dari mata Bawaslu sebagai pengawas ini. Seperti apa mungkin? Baik, memang daftar pemilih khusus ini yang tentu sering juga menjadi persoalan ya. Dia kadang menjadi daftar pemilih tetap, kadang juga menjadi daftar pemilih khusus, dia lebih ke situ. Nah, karena itu layanan untuk mereka ini sesuai dengan regulasi tentu dia punya data tersendiri nanti. Elemen-elemen bahwa dia sebagai pemilih khusus itu harus dipenuhi dan harus itu yang dilakukan oleh KPU. Tidak boleh tidak mendaftarnya selain elemen daftar pemilih khusus, misalnya dia apalagi sekarang kan kita sudah dimudahkan ada IKD ya atau biodata kependudukan yang secara elektronik ya, itu bisa dipastikan dari situ, saya rasa itu. Oke, baik, berarti memang itu pendengar ya syarat-syarat untuk menjadi daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus ketika para pendengar ingin memilih ikut mengikuti menyumbangkan suara Anda untuk Kabupaten Sumba Barat. Nah, ini kalau untuk di lapas, rumah sakit, karena waktu saat pemilihan tidak mungkin mereka ke TPS masing-masing karena memang kondisi tertentu. Nah, itu kerawanan-kerawanan seperti itu dalam daftar pemilih di lokasi khusus itu seperti apa? Silakan Ibu Yustin. Ya, untuk pemilih-pemilih di lokasi khusus seperti yang disampaikan tadi, kerawanan yang sangat signifikan jika dilihat adalah tidak tersosialisasinya lokasi pelaksanaan pemilihan untuk teman-teman atau kepada masyarakat. Dan yang berikut misalnya adanya perubahan data. Perubahan data misalnya sebelumnya ini sudah terdaftar di wilayah lain. Mungkin dalam masa itu terjadi hal-hal di luar ini yang kemungkinan itu harus berpindah, memilih ke lokasi khusus terkait dengan data. Terus yang berikutnya tidak tersedianya ruang yang cukup untuk pembuatan lokasi khusus di wilayah-wilayah itu. Terutama lagi pengawas pemilih itu sangat sulit untuk mengakses informasi, data di wilayah-wilayah khusus seperti lapas misalnya, karena ada prosedur-prosedur yang cukup sulit yang memang tidak mudah untuk mengakses itu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Yustin. Dan dalam penetapan DPT ini kan sebentar lagi. Pak Tarlis sudah selesai bertugas, tetapi ternyata masih banyak sekali masalah yang ditemukan, seperti mungkin ada yang belum dicoklit dan lain-lain. Nah, menurut Pak Papi dan Ibu Yustin, kerawanan yang paling sering terjadi dalam pasca penetapan DPT ini itu apa-apa saja, sehingga para pendengar nanti mungkin ketika mendengarkan bisa bekerja sama dengan badan ad hoc yang bertugas. Silakan. Jadi baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam penyusunan daftar pemilih dan sekaligus mengarah kepada daftar pemilih tetap itu kan dia prosesnya cukup panjang. Ada waktu-waktu itu, dan karena itu kami dari Bawaslu sangat berharap KPU dalam tahapan-tahapan yang masih ada untuk betul-betul menyusun daftar pemilih secara baik. Jadi nanti ada daftar pemilih perbaikan, tambahan sampai pada DPT pada akhirnya itu proses-proses itu tetap berjalan. Karena itu kami minta KPU bersama seluruh jajarannya untuk
betul-betul memperhatikan masukan. Nanti juga ada masukan dari kami Bawaslu sebagai hasil pengawasan. Contoh, mungkin dalam tahapan-tahapan coklit dalam perjalanannya ada yang meninggal, kita akan rekomendasi untuk dikeluarkan. Atau mungkin dalam perjalanannya ada warga yang sudah memenuhi syarat tapi waktu coklit tidak didaftar, dicocokkan dalam penyusunan data pemilih, Bawaslu juga akan merekomendasikan untuk ditambahkan. Dan kami juga berharap masyarakat juga nanti kan di setiap pleno, nah sekarang ini kan sementara terjadi tentu pleno di tingkat desa kelurahan. Iya. Nah, data-data ini kami minta betul Bawaslu KPU untuk mensosialisasikan dengan berbagai cara sehingga masyarakat betul-betul bisa mengakses, melihat, oh nama saya belum ada atau nama saya sudah ada. Nah, ketika masyarakat namanya belum ada, kami juga lewat kesempatan minta masyarakat, kami di Bawaslu itu membuka posko pengaduan. Pengaduan ini dalam hal ini adalah mengadukan bahwa saya belum didaftar oleh Pantadi, dan nanti kami akan data dan kami akan rekomendasikan untuk didaftar oleh teman-teman dari KPU. Saya rasa itu, Ibu. Oke, baik. Itu tadi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi dan harus diperhatikan bersama oleh kita semua masyarakat Sumba Barat. Nah, Sumba Barat ini kan banyak sekali kecamatan dengan berbeda lokasi, berbeda sumber daya dan tingkat kesulitannya Pantarli itu masing-masing berbeda. Nah, bisa dijelaskan mungkin Ibu Justin atau Pak Papi, kerawanan dalam setiap kecamatan itu apa-apa saja yang ditemui selama ini? Silakan. Ya, untuk beberapa waktu kemarin Bawaslu Sumba Barat itu menyusun indeks kerawanan baik dari hasil diskusi dengan teman-teman Panwascam maupun teman-teman PKD, juga dari faktual. Ketika teman-teman Panwascam, teman-teman Bawaslu Kabupaten maupun Panwas Desa Kelurahan melakukan uji petik, itu hasil inventarisasi itu kita bisa melihat, misalnya kita pilih nih untuk Kota Waikabubak misalnya, kerawanan-kerawanan yang sering yang ditemui atau yang disampaikan oleh teman-teman ad hoc kami, misalnya alamat tinggal pemilih dan alamat di KTPL itu berbeda. Nah, itu dalam temuan banyak sekali perbedaan antara tempat tinggal dan alamat di KTP. Terus penduduk pendatang banyak sekali yang tinggal di kota, misalnya apalagi wilayah Wailian misalnya, atau Dedekadu, itu Waikero, itu banyak sekali pendatang-pendatang yang tinggal. Terus daerah perbatasan dengan Kecamatan Loli. Karena di Kecamatan Loli beberapa waktu kemarin terjadi pemekaran ini desa kelurahan, sehingga proses pendataannya itu masih ada yang masih menggunakan biodata yang lama. Terus yang berikut ada daerah padat penduduk, itu Wailiang Maliti, kita tahu bersama ya, sangat padat penduduk sehingga bisa rawan untuk adanya penduduk yang terlewatkan dalam proses pencoklitan. Terus ditemukan juga pemilih-pemilih yang tidak dikenal, ada di daftarnya, tetapi ketika di wilayah itu ketika kami turun untuk uji petik ternyata tidak dikenal. Terus pemilih tidak memiliki KTPL, itu masih banyak sekali untuk Kota Waikabubak. Iya. Untuk Loli misalnya, nanti sebentar mungkin Pak Ketua bisa tambah untuk wilayah yang lain. Misalnya pemilih lapas ini tidak mempunyai KTP. Dari hasil wawancara kami beberapa waktu yang lalu itu, karena beberapa itu masuk ke lapas itu tanpa membawa dokumen, seperti itu, sehingga banyak diantaranya yang belum memiliki KTPL. Terus berikut daerah perbatasan Sobawawi dengan Pada Eweta. Seperti tadi yang saya bilang, pemekaran menyebabkan ya administrasi agak sedikit tidak sesuai. Yang berikut daerah perbatasan Dedekadu, Wailiti, Waikero dengan Wailiang, sama seperti di Kota Waikabubak juga tadi, banyak-banyak pemilih yang belum memiliki KTPL. Terus Lamboya misalnya, kalau Lamboya
itu ditemukan pemilih di perhotelan. Nah, itu pemilih perhotelan banyak yang perbedaan administrasi seperti yang saya sampaikan tadi untuk loli dan apa, mereka di hotel tapi KTP-nya dari luar atau tidak sebagai pemilih di Lamboya. Pemilih yang tidak punya dokumen, ini apalagi pemilih yang tidak memiliki KTPL, terus jarak TPS dengan tempat tinggal banyak yang masih belum sesuai, misalnya tempat tinggalnya dan penempatan TPS dia itu jauh sekali. Itu yang saat ini Bawaslu sementara melakukan pendekatan dan teman-teman KPU untuk melihat lagi penetapan TPS. Mungkin Pak Ketua bisa melanjutkan untuk Lamboya Tanah Riu, mungkin kebetulan Pak Ketua ada berdomisili langsung di sana. Nah. Baik, terima kasih. Saya tidak khusus ya, secara umum. Memang administrasi pemerintahan kita di Sumba Barat ya seperti itu ya. Iya. Contoh Kecamatan Luli masih ada desanya, kelurahannya ada di wilayah kota dalam tanda kutip ya. Sebaliknya juga dari kota masih ada yang mengarah ke kecamatan lain. Nah ini juga yang kadang menyulitkan teman-teman Pantarli. Artinya dari segi batas wilayah pemerintahan juga itu menjadi salah satu kendala dalam melakukan penyusunan daftar pemilih. Saya rasa itu. Oke, ini mungkin satu lagi, ini untuk wilayah Lamboya Barat. Nah, untuk Lamboya Barat itu banyak pemilih yang tidak dikenal yang berdomisili di seputaran perkebunan. Nah, itu sehingga seperti yang saya sampaikan di awal ada kerawanan di mana pencoklitan dilakukan oleh Pantarli yang bukan Pantarlinya Sumba Barat atau Lamboya Barat. Terus pemilih yang tidak punya dokumen itu masih banyak seperti yang lalu, dan pemilih di daerah perbatasan Wetana Kabupaten Sumba Barat Daya itu masih banyak di wilayah situ, sehingga ini menjadi sangat rawan. Sedangkan kalau misalnya di Wanokaka itu di wilayah-wilayah perbatasan itu yang susah diakses itu. Misalnya di daerah-daerah ujungnya Wanokaka yang berbatasan dengan Sumba Tengah. Itu aksesnya sangat susah, jalannya jauh, yang ke arah Matayangu kalau tidak salah, itu memang agak susah di sana, sehingga memang perlu perhatian secara khusus, apalagi ke depannya dalam pendistribusian logistik. Oke, baik Pak Papi dan Ibu Yusin, apakah kalau dalam penulisan nama di stiker coklit itu ketika salah, apakah memang itu menjadi masalah tersendiri atau bisa diperbaiki oleh pengawas kelurahan seperti itu? Baik, kalau ini memang banyak kita temukan ya, ada singkat nama dan lain sebagainya. Harapan kami sebenarnya dalam pencoklitan itu kan fasilitas yang digunakan adalah KTP dan kartu keluarga. Nah, ketika menyalinya atau menulisnya ke stiker, mestinya nama itu harus sesuai dengan KK dan KTP, lalu ditempelkan di rumah warga stiker itu. Jika tidak akan meragukan lagi bahwa warga ini, misalnya kami lakukan kawal hak pilih, kami lihat KTP, kami lihat KK cocok di atas. Nah, kalau berbeda tentu ini kita akan memberikan saran perbaikan bahwa pencoklitannya harus berdasarkan elemen data yang ada di KK maupun di KTP. Saya tambah tadi sedikit yang tadi. Memang tadi wilayah-wilayah perbatasan ini sering menjadi persoalan dan dalam tanda kutip sering dikatakan wilayah abu-abu ya. Jadi di situ ada penduduk perjumpaan penduduk dua wilayah yang berbeda, baik wilayah kabupaten kita di sini perbatasan dengan SBD itu ada di Kecamatan Lamboya Barat dan juga ada di Tanah Riu. Lalu perbatasan dengan Sumba Tengah ada di wilayah Wanokaka, ada di wilayah Kecamatan Luli Kota, lalu juga di Tanah Riu, dalam hal ini di Kecamatan Mambor. Nah, inilah yang memang cukup menyulitkan, karena itu sekali lagi tadi SDM Pantarli dan pengawas kita betul-betul harus mumpuni begitu untuk bisa mengenali warga. Oh, ini walaupun dia ada wilayah Sumba Tengah tapi dia terdatangnya di Sumba Barat misalnya. Jadi itu memang dibutuhkan skill khusus ya untuk memang faktanya dia orang Sumba Tengah tinggal di sana. Apa makanya di wilayah Sumba Tengah rumahnya. Tapi dokumen kependudukannya bisa saja Sumba Barat.
Atau juga sama yang tadi disampaikan teman kami dan itu kami temukan banyak warga dari Sumba Barat Daya karena pekerjaan mereka domisili di Kecamatan Lamboya Barat itu di Desa Wetana. Dan mereka banyak yang ditempelkan stiker oleh teman-teman dari SDB. Nah, sebenarnya regulasi KPU kan tidak begitu. Dia hanya datang mencocokkan saja, oh betul ini penduduk. Stikernya tidak boleh, kan stiker itu berdasarkan fakta domisili kependudukan. Nah, begitu. Dan ini yang sering terjadi. Dan kami Bawaslu memiliki kewenangan sesuai tanggung jawab memberikan rekomendasi perbaikan supaya tidak ditempelkan stiker, tapi hanya diambil data-datanya nanti baru lewat 2 wilayah ini penyelenggara KPU nanti memberikan data supaya mereka juga di sana didata supaya juga jangan juga terlewatkan. Iya. Gitu. Berarti memang menjadi penting sekali ketika yang bertugas itu mengenal wilayahnya itu sendiri, karena memang pengawasan tahapan pemilihan serentak ini ternyata dari hal kecil saja diperhatikan ya dari Bawaslu. Nah, sebagai badan pengawas pemilu ini, pelanggaran administrasi yang sering dilakukan itu apa-apa saja yang ditemui di Pantarli atau saat melakukan pengawasan? Silakan Ibu Justin. Baik, inilah salah satu tugas pokok kami, memastikan bahwa pelaksanaan pencocokan penelitian data pemilih ini dia sesuai mekanisme, prosedur dan tata caranya. Nah, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, misalnya pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan. Yang sering sekali kami dapati dalam uji peti kemarin adalah Pantarli melakukan pencoklitan tidak sesuai jadwal. Nah, sedangkan salah satu yang wajib adalah sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme prosedurnya terkait waktu. Terus yang berikut tidak sesuai dengan juknis, misalnya tidak datang menemui langsung pemilihnya. Terus tidak sesuai dengan juknis atau tata cara. Ini yang sering kali terjadi. Misalnya seperti tadi, tidak menempel stiker atau stikernya ditempel tidak ditulis. Ada yang titip stikernya ke tuan rumah misalnya. Atau ada yang melakukan pencoklitan tidak ketemu langsung atau seperti tadi. Contoh-contoh ini yang dapat menyebabkan Bawaslu melakukan penindakan terkait dengan pelanggaran administrasi. Ya. Itu kalau pelanggaran administrasi ya. Pendengar kita akan bersama-sama mendengarkan kalau pelanggaran kode etik itu seperti yang bagaimana. Mungkin Pak Ketua silakan menjawab. Baik, kalau pelanggaran kode etik ini lebih pada etika penyelenggara ya, atau perilaku penyelenggara yang bertentangan dengan sumpah atau janji dalam melaksanakan tugas ya. Contoh, sumpah janjinya dia harus melakukan tugas tadi yang disampaikan dengan baik, transparan, akurat, tepat waktu. Tapi dia tidak lakukan itu juga adalah salah satu bentuk pelanggaran kode etik berkaitan dengan pedoman perilaku. Yang berikut juga bahwa setiap penyelenggara kan memiliki etika dalam melakukan tugas-tugasnya. Dia harus melakukan dengan baik. Nah, manakala ada hal-hal yang tidak sesuai itu, ya itu yang memang harus mendapatkan sanksi. Tapi sepanjang pengawasan kami, hampir semua teman-teman Pantarli sudah melakukan itu. Belum ada laporan soal pelanggaran etika atau pelanggaran perilaku dari penyelenggara pemilu yang menyeleweng dari sumpah dan janjinya saat dia dilantik. Baik, Pak Papi dan Ibu Justin, itu kan pelanggaran kode etik dan administrasi. Kalau untuk pelanggaran pidana dan undang-undang yang mengatur tentang dalam tahapan pengawasan pemilihan serentak itu seperti apa? Bisa dijelaskan pada pendengar agar diketahui bersama. Baik, untuk pelanggaran pidana nih, ini yang wajib masyarakat tahu, pendengar wajib tahu terkait dengan betapa konsennya pemerintah terhadap data pemilih, sehingga ada beberapa pasal-pasal pidana yang dikenakan terkait dengan data pemilih ini. Mungkin saya sedikit menyampaikan apa sih itu tindak pidana pemilihan. Tindak pidana pemilihan itu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam
undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Itu bisa dibaca dalam undang-undang pasal 1 2015, undang-undang pasal 10 2016. Ada juga kemarin saat Covid, undang-undang 6 tahun 2020. Nah, ada beberapa pasal memang yang mengatur terkait tindak pidana pemilihan. Misalnya pasal 177 Undang-Undang nomor 1 2015 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan, dan denda paling sedikit 3 juta dan paling banyak 12 juta. Ada juga di pasal 178 nih. Saya izin untuk membaca pasal-pasal ini ya Bu Cantika ya. Pasal 178 Undang-Undang nomor 1 2015 dikatakan setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan, dan denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 24 juta. Pasal 182 Undang-Undang 1 2015. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan, denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 36 juta. Pasal 177A Undang-Undang 10 dikatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pasal 58 Undang-Undang 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan, paling lama 72 bulan, denda 12 juta paling sedikit dan 72 juta paling banyak. Ada juga pasal 2-nya, ayat 2-nya di pasal 77A ini, 177A. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh penyelenggara pemilih, yaitu PPK, PPS, KPU, Bawaslu, dipidana dengan pidana yang sama plus ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Ya. Pasal 177B, anggota ini untuk teman-teman penyelenggara, anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan, paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 72 juta. Saya pikir ini merupakan bentuk konsen pemerintah terkait dengan betapa pentingnya daftar pemilih. Oleh karena itu harapan kita bahwa jangan main-main nih. Jangan main-main memalsukan data, informasi, apalagi tidak melakukan secara benar proses ini karena ada hukum pidananya untuk itu, dan jelas tadi sanksi-sanksinya. Seperti Baik, itu. benar. Untuk dipahami, memang pengawasan ini bukan hanya untuk KPU saja ya. Bawaslu bukan hanya mengawasi KPU saja, tetapi memang semua pemilih, baik itu yang elemen yang ikut memilih serentak pada tahun 2024 nanti. Nah, ini kalau peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi kerawanan dalam tahapan pemilih itu seperti apa? Misalnya kita mau melaporkan sehingga nanti undang-undangnya itu udah berlaku di kita tuh, mungkin bisa dijelaskan mekanismenya itu seperti bagaimana? Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Bagi kami Bawaslu, masyarakat itu menjadi mitra utama kami. Salah satu
Mars kami baiknya bersama rakyat awasi pemilu. Iya. Artinya masyarakat memiliki peran penting untuk bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Nah, terkait dengan penyusunan daftar pemilih, sekali lagi kami Bawaslu telah membangun posko pengaduan Iya. coklit atau pecok-cokan dan penelitian. Karena itu bagi masyarakat pertama yang dalam proses ini merasa dirugikan atau terabaikan atau terlewatkan dapat melapor ke posko kami, yaitu posko pengaduan kawal hak pilih ada, dan posko tadi termasuk pelanggaran itu ada divisi kami yang menangani manakala juga merasa dirugikan secara aturan, baik pelanggaran administrasi juga pelanggaran pidana. Yang berikut bagi masyarakat tentu kami sungguh berharap juga bahwa daftar pemilih sementara nanti akan diumumkan di setiap desa kelurahan. Kami minta kerjasama masyarakat juga untuk juga berpartisipasi aktif melihat namanya, termasuk teman-teman mungkin ada yang sementara mendengar adalah pengurus partai politik, juga memastikan bahwa seluruh anggota-anggota partisipasi dari atau anggota partai politik ataupun simpatisannya dipastikan juga terdaftar sebagai pemilih, sehingga ketika nanti pada saat pemilihan tidak kita saling mengkomplain yang lain, mungkin kenapa orang saya tidak ada atau warga saya tidak, tapi mari dalam masa-masa ini kita gunakan bersama. Seperti saya sampaikan di KPU Kemandang rapat bersama membahas PKPU 7 tentang penyusunan daftar ini, saya minta masyarakat, seluruh elemen yang ada di kabupaten termasuk teman-teman kami partai politik untuk betul-betul mendukung, memberikan masukan, karena KPU juga membuka masukan tanggapan masyarakat. Ketika setiap penyusunan DPT dibuka tanggapan masukan masyarakat, ruang itu digunakan sebaik-baiknya untuk kita mendapatkan data pemilih yang akurat. Juga bagi kami Bawaslu juga membuka tadi posko pengaduan, gunakan posko itu, dan sampai hari ini memang jujur belum ada yang melaporkan itu untuk ini. Tapi ada temuan-temuan kami dalam pengawasan masa coklit itu, nanti kami akan sampaikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan daftar pemilih yang akan disusun oleh teman-teman di KPU nanti. Itu saja. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Yusin? Ini mungkin harapan kami untuk pendengar sekalian. Yang pertama, bantulah kami Bawaslu, karena secara personil kami sangat terbatas. Oleh karena itu, ruang kesempatan ini kami mohon nih, teman-teman pendengar mau menjadi bagian dari pengawas partisipatif yang dapat melaporkan. Mungkin ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga menyampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum terdata dalam daftar pemilih untuk bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih di Sumba Barat. Oke, baik. Kalau misalnya sinergi antar lembaga terkait dalam memastikan kelancaran dan keamanan proses penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu ini sendiri bagaimana? Mungkin ada yang menjawab. Baik, Bawaslu sudah membangun kerjasama dengan stakeholder, baik itu dengan teman-teman kepolisian misalnya, dengan teman-teman kejaksaan. Itu kalau kepolisian dan kejaksaan kami juga tergabung dalam sentra Gakumdu yang misalnya akan menindak jika ada pelanggaran pidana. Kami juga membangun kerjasama dengan MOU dengan lapas, dengan pemerintah ataupun dengan pendidikan seperti kampus-kampus. Sehingga beberapa waktu ini itu dari sekolah misalnya itu sudah menempatkan teman-teman untuk magang di Bawaslu, begitu juga dari kampus-kampus. Itu bagian kami juga membangun MOU dengan pihak-pihak yang bisa ini. Oke, berarti memang sudah banyak kerjasama yang dilakukan. Dan juga tokoh-tokoh agama nih, kami sering melibatkan para tokoh-tokoh agama dari semua agama untuk
bisa bersama-sama dengan Bawaslu dalam memastikan data pemilih maupun tahapan-tahapan lainnya. Oke, baik. Pendengar jangan lupa jika ada pertanyaan tentang pengawasan boleh komentar di RRI SP Sumba tentang dialog hari ini dan bisa langsung di live chat di RRI Digital. Nah untuk Bapak Papi dan Ibu Justin memang waktu sudah menunjukkan kita harus berhenti untuk akhirnya mungkin closing statement dari masing-masing himbauan dan harapan dari Bapak Pendeta Papi dan Ibu Justin untuk pengawasan selanjutnya untuk pemilihan untuk Sumba Barat lebih baik. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Cantika, terima kasih pemirsa RRI Sumba. Kami dari Bawaslu sangat mengharapkan dukungan, doa, dan kerjasama kita masyarakat Sumba Barat untuk mensukseskan pemilihan umum kepala daerah, wakil kepala daerah di kabupaten ini dan di provinsi yang kita cintai ini. Yang berikut, kami sungguh berharap kita menjaga, memelihara kabupaten ini yang kita cintai. Mari terus jaga suasana persaudaraan kita, sehingga pesta yang mestinya dan harusnya meriah betul-betul kita nikmati dalam suasana sukacita. Terkait dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang melekat kami sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu, kami tetap memohon dukungan seluruh masyarakat Sumba Barat, pemerintah Kabupaten Sumba Barat, TNI Polri, dan seluruh partai politik untuk kita boleh mensukseskan bersama pemilihan kepala daerah secara serentak di kabupaten ini. Itu saja, terima kasih juga untuk RRI Sumba. Oke, silakan Ibu Justin. Baik, terima kasih untuk pemirsa RRI yang sangat saya hormati. Satu pesan saya, pastikan kita sekalian sudah terdaftar dalam daftar pemilih dan laporkan jika teman-teman menemukan adanya pelanggaran, dan Sumba Barat untuk masa depannya ada di tangan kita. Kita yang menentukan siapa pemimpin yang akan menjadi pemimpin di Sumba Barat ini. Oleh karena itu jangan diam, tetapi berpartisipasi aktiflah untuk memastikan bahwa tidak hanya pemimpin yang terpilih tetapi proses pemilihannya berjalan dengan baik, adil, jujur, dan dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat. Dan terima kasih untuk RRI, sukses selalu, Tuhan memberkati. Oke, sukses selalu juga untuk Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih Bapak Pendeta Papi Bejo Rumanda dan Ibu Justin Rambuka Raji untuk waktunya ke RRI SP Sumba. Semoga pengawasan dan semoga pemilihan serentak berjalan dengan lancar. Pendengar, itu tadi dialog Sumba pagi ini bersama saya Cantika dalam sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.